Niti Dharma, meniti jalan nalar, bukan sekedar menerima warisan keyakinan. Bayangkan seseorang disuntik air garam, tapi tiba-tiba sembuh dari penyakit kronis. Atau seorang pasien kanker yang diberi pil gula, lalu tumornya menyusut. Aneh? Tidak logis? Tapi inilah yang disebut efek placebo. Dan menurut penelitian neuroscience, ini bukan cuma soal kesehatan. Ini tentang kekuatan pikiran yang bisa menyembuhkan, membuka jalan untuk kesuksesan, kebahagiaan, dan bahkan mengubah hidup, tanpa bergantung pada dogma, ritual, atau sistem di luar diri manusia. Pertama kali placebo effect diteliti waktu masa Perang Dunia Kedua, tentara yang terluka sangat banyak, tapi morfin untuk menghilangkan rasa sakit seringkali langka. Seorang dokter militer bernama Henry Beecher harus melakukan operasi pada seorang prajurit yang terluka, tapi ia tidak punya obat bius untuk menghilangkan rasa sakitnya. Dalam keadaan putus asa, seorang perawatnya mengambil cairan garam, salin, mengisinya ke dalam suntikan, dan sang dokter bilang ke prajurit ini obat untuk membius rasa sakitnya. Secara ajaib rasa sakit, si prajurit pun hilang. Setelah perang usai, Henry Beecher kembali ke Universitas Harvard dan mulai meneliti apa yang dialaminya lebih jauh. Akhirnya, ia menemukan bahwa berbagai macam penyakit, dari luka tembak hingga flu biasa, ternyata bisa disembuhkan dengan obat palsu asal sang pasien yakin dan percaya. Fenomena ini dikenal sebagai efek placebo. Placebo effect adalah fenomena ketika seseorang merasa sembuh. Bukan karena obat yang ia konsumsi, tapi karena ia percaya bahwa dirinya akan sembuh. Dalam banyak studi medis, pasien diberi pil kosong, tanpa kandungan aktif, tapi gejala mereka membaik, bahkan hilang. Kunci penyembuhannya bukan di dalam obat, tapi di dalam pikiran. Dan peneliti neuroscience mengangkat ini lebih dalam, bahwa tubuh manusia bisa memproduksi zat kimia penyembuh diri sendiri, asalkan pikirannya diyakinkan untuk percaya. Dan dijelaskan, keyakinan bukan hanya sugesti, tapi kode biologis tubuh manusia. Pikiran mampu menciptakan reaksi kimia dalam tubuh yang seharusnya hanya bisa dihasilkan oleh obat medis. Dan bukan cuma tubuh yang bisa disembuhkan. Keyakinan juga bisa mengubah kondisi psikologis, mental, dan bahkan nasib orang. Peneliti riset neuroscience mengatakan bahwa otak manusia tidak bisa membedakan antara pengalaman nyata dan pengalaman yang dibayangkan secara intens dan emosional. Ketika kamu membayangkan kesuksesan, kesehatan, atau kebahagiaan dengan perasaan yang mendalam secara konsisten, otak akan mulai membentuk pola baru. Tubuh akan merespons, dan realitas di luar diri manusia akan mulai menyesuaikan. Ini bukan sekadar pikiran positif. Ini rewiring otak secara sadar untuk menciptakan masa depan yang lebih memberdayakan. Lalu, bagaimana efek ini bekerja dalam hal psikologi dan kemakmuran? Peneliti neuroscience membagikan kisah nyata efek placebo dari orang-orang yang bisa menyembuhkan trauma masa kecil,
mengatasi depresi dan kesehatan mental, keluar dari kebiasaan menghancurkan diri sendiri, seperti kecanduan alkohol, perokok, obat terlarang, bahkan menciptakan kekayaan dan keberhasilan finansial dalam hidup tanpa mengubah dunia luar diri manusia, tapi dengan mengubah cerita dalam batin mereka sendiri. Saat keyakinan internal berubah, frekuensi hidup berubah. Kesempatan, koneksi, bahkan keberuntungan pun mulai muncul dan dialami. Tapi disinilah letak tabrakan dengan dogma. Banyak sistem kepercayaan agama mengajarkan bahwa kesuksesan adalah berkah dari Tuhan, rezeki harus didoakan, kesembuhan harus diminta lewat perantara doa dari pemuka agama. Tapi, jika pikiran kita sendiri bisa menjadi pencipta realita kita sendiri, apa gunanya bergantung pada institusi eksternal dan entitas eksternal di luar diri kita? Mayoritas agama menggambarkan sosok Tuhan itu sebagai entitas di luar diri manusia, dan itu seringkali mengerdilkan peran, fungsi, dan kekuatan dari dalam diri manusia itu sendiri. Manusia dipaksa harus bergantung kepada kekuatan eksternal di luar dirinya, dan memang begitulah tujuan ajaran dogma agama, membuat manusia bergantung, sehingga mereka bisa mudah dikendalikan. Seperti saat kita selama ini disuruh berdoa, menjalankan ritual dan kebiasaan agamawi, agar kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita sendirilah sumber kekuatan itu. Kita sendirilah sang penjawab doa kita. Mau doa itu dikabulkan atau tidak, semua tergantung keyakinan internal diri dan gelombang frekuensi otak dan hati manusia itu sendiri. Placebo effect adalah bukti ilmiah bahwa iman internal lebih kuat dari ritual eksternal, dan bahwa pencerahan pribadi tidak butuh disahkan oleh otoritas rohani manapun. Salah seorang peneliti dan praktisi neuroscience Dr. Joe Dispenza mengajarkan teknik untuk membangkitkan placebo effect dari dalam diri dengan melakukan metode. 1. Meditasi mengakses kondisi otak yang lebih dalam di kedalaman batin hingga pudar identitas diri, ego, dan gambar tentang diri yang melekat, hingga kita masuk ke dalam dimensi semesta tanpa batas di mana cinta, damai, dan kebijaksanaan murni mengalir bebas, menyatukan kita dengan sumber segala kehidupan, melampaui kata, waktu, dan ruang. 2. Visualisasi emosional. Membayangkan masa depan yang diinginkan dengan perasaan nyata seolah-olah sudah dialami saat ini. 3. Repetisi keyakinan positif. Bukan afirmasi kosong, tapi kalimat yang ditanamkan secara sadar dan intensi keyakinan dan emosional. Bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah kerja konsisten antara pikiran, tubuh, dan energi. Kita memprogram ulang pikiran kita dengan pikiran dan visualisasi diri yang positif, menghapus dan restart pikiran bawah sadar kita. Dari pemahaman dogma seperti adanya, dosa, takut gak dapat pahala, jika gak melakukan ritual agama, khawatir dengan hukuman kekal kelak di alam baka. Semua itu kita hapus dan ganti dengan pemikiran yang positif dan pemikiran yang memberdayakan. Memang butuh proses, tapi dengan konsisten perlahan pasti bisa. Sama seperti dulu kita diinjeksi dogma selama bertahun-tahun, kita pun bisa menghapusnya dan memprogram ulang hidup kita. Dan saya sudah mengalami dan merasakannya sendiri. Jadi, siapa penyembuhmu? Siapa pencipta rezekimu? Siapa yang membentuk masa depanmu? Bukan malaikat, bukan kitab, bukan Tuhan di luar dirimu, bukan juga sistem dari dogma agama, tapi kamu sendiri. Kamu adalah sumbernya,
Kamu adalah placebonya. Kamu adalah penciptanya. Jadi, kamu harus mengenali dirimu sendiri, selidiki diri, siapa aku ini sebenarnya. Kamu bukanlah nama yang diberikan orang tuamu, bukan pekerjaan dan jabatan yang kamu raih, bukan ego dan gengsimu. Kamu juga bukan pengalaman hidup yang kamu lewati. Bahkan, kamu bukanlah pikiranmu. Tanpa nama, tanpa gender, tanpa cerita, dalam keheningan. Yang tersisa hanyalah kesadaran murni. Kehadiran tanpa bentuk, tanpa batas, yang menyaksikan segalanya tanpa melekat pada apapun. Di sana, kamu bukan siapa-siapa, tapi kamu juga segalanya. Namun, justru itulah dirimu yang sejati. Luas seperti langit, tenang seperti samudera dalam, dan hidup sebagai bagian tak terpisahkan dari seluruh semesta. Dalam perjalanan batin, manusia sepanjang peradaban sejarah, satu pesan terus bergema dari berbagai sudut dunia dan zaman. Kenal diri sendiri. Seruan mitologi kuno dari kuil Apollo di Delphi Yunani ini bukan sekadar ajakan mengenal nama, jabatan, atau cerita hidup kita, melainkan panggilan untuk menembus lapisan identitas palsu menuju inti terdalam eksistensi. Sejalan dengan itu, dalam tradisi spiritual, kita menemukan bisikan serupa. The kingdom of God is within you. Ini bukan sekedar metafora keagamaan. Ini adalah pengungkapan bahwa apa yang selama ini kita cari di luar, damai, makna keutuhan, sesungguhnya telah bersemayam di dalam diri sendiri, tersembunyi di balik kabut pikiran yang terbelah. Pesan ini kembali dipertegas dalam kebijaksanaan sufistik. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Bukan sekadar mengenal karakter atau hobi, tetapi mengenali realitas terdalam yang melampaui tubuh, pikiran, dan nama. Menemukan dalam diri itu bukan keakuan kecil, melainkan percikan dari sumber ilahi itu sendiri. Maka, jalan pulang bukanlah mencari keluar diri kita, melainkan menyelam ke dalam. Dengan mengenal diri, kita menemukan semesta. Dengan memahami batin, kita menyentuh keabadian. Kita hidup di zaman ketika sains dan spiritualitas mulai menyatu. Ketika kekuatan batin manusia tidak lagi ditutupi oleh doktrin atau ditakuti oleh dogma, justru dogma agama seringkali jadi penghambat pikiran dan mental positif manusia. Dengan ditakuti oleh ajaran seperti adanya dosa, hukuman neraka, makanya tidak heran negara religius tidak pernah menjadi negara dengan indeks kebahagiaan yang tinggi di dunia. Sebaliknya, negara sekuler yang tidak religius justru menjadi langganan negara dengan indeks kebahagiaan tertinggi di dunia. Karena masyarakatnya tidak dibayang-bayangi konstruksi mental negatif tentang adanya dosa, hukuman kekal di neraka, dan kewajiban yang membebani dengan menjalankan banyak ritual agama. Dan terbukti faktanya, justru mereka bisa menciptakan kehidupan mereka sekarang di bumi saat ini, seperti di surga dan bahagia. Kalau kamu siap untuk menjadi penyembuh, pencipta, dan pemimpin dalam hidupmu sendiri, tanpa perlu izin dari sistem luar, saatnya berubah, tanggalkan dogma, dan bertransformasi menjadi insan yang merdeka. Karena keajaiban tidak datang dari langit, ia datang dari kesadaran. Dalam berbagai tradisi kuno, doa, meditasi, afirmasi, semua berpusat pada satu hal, membangun rasa yakin di dalam diri. Maka tidak heran, apapun bentuknya, selama ada kepercayaan yang mendalam, efeknya bisa nyata dirasakan. Hari ini, kita bisa memilih,
terus bergantung pada dogma agama, atau mulai memahami bahwa tubuh dan pikiran kita punya kemampuan untuk menjadi alat kesembuhan kita sendiri. Placebo effect adalah cermin. Ia menunjukkan bahwa perubahan sejati selalu dimulai dari dalam, bukan dari dunia luar, bukan dari kekuatan tak terlihat yang jauh di atas sana, tapi dari sebuah kekuatan yang selama ini sudah bersemayam di dalam diri kita sendiri. Percaya, bukan karena harus, tapi karena ketika kita percaya, kita sedang memberi izin kepada hidup untuk bekerja dalam diri kita. Selamat menemukan kekuatanmu. Kalau kamu suka video ruang refleksi seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita terus belajar, bukan untuk merasa diri benar, tapi untuk jadi manusia yang lebih sadar.